7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar oleh Yus Santos MM, CCHT, CIML, MNLP, dan Maya Hugeng, MPSI Psikolog. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan membaca buku 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Saat ini kita masuk ke jurus 1, yaitu state. Bawa anak Anda pada state yang tepat. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda mengalami kesulitan meminta anak untuk memulai belajar? Jangankan langsung mau mengambil buku, diminta mengambil buku. Ada saja alasan yang dikatakannya. Biasanya Anda akan mendengar, nanti dulu, masih capek, kepalaku pusing, iya, tanpa beranjak dari tempat semula, atau sebentar lagi. Saat mengalami hal ini, ada banyak orang tua dengan segala cara meminta anak untuk belajar. Ada yang menggunakan cara baik-baik seperti merayu, namun ada pula dengan mengeluarkan kalimat halus yang memaksa. Tidak jarang pula ada yang membentak dengan nada tinggi sambil marah-marah. Anak mungkin beranjak meski mukanya cemberut atau mengambil buku dan duduk dengan malas meski sudah di meja belajarnya. Ketika Anda sebagai orang tua menghadapi kondisi seperti di atas, apa yang seharusnya dilakukan? Dalam NLP awal, untuk melakukan sesuatu adalah state. Saat state anak Anda tidak pada kondisi yang tepat, maka dia akan sulit melakukan sesuatu, termasuk belajar. Mengapa? Karena dia masih mempertahankan state semula, seperti state saat nonton TV atau malas-malasan. Saat anak sedang berada pada state semula, dia akan kesulitan melakukan sesuatu yang lain. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah ubah state anak, atau di NLP dikenal dengan istilah break state. Sebelum melakukan break state, Anda mungkin bertanya-tanya apa itu state? Betul kan? Bagi yang sudah pernah belajar NLP, tentu tidak asing dengan istilah state. Namun, bagi yang belum tahu dan ingin tahu berbagai teknik dan jurus-jurus NLP, Anda bisa klik www.yusantos.com. Di sana saya menulis berbagai tips dan kiat praktis NLP yang bisa digunakan sehari-hari. Break state. Dalam manual NLP, break state didefinisikan sebagai pemutusan pola dari suatu kondisi state tertentu, baik berupa ucapan maupun gerakan. Tujuannya adalah untuk beralih ke state yang baru. Break state digunakan untuk membuat Anda keluar dari state yang bermasalah, sehingga ketika mengalami break state, state Anda adalah netral. Dengan demikian, Anda dapat mengakses dan melihat kembali kemungkinan solusi yang mungkin muncul dari permasalahan, tanpa tercampur aduk antara pikiran dan perasaan dengan state yang bermasalah. Berikut beberapa tipe break state yang pada umumnya untuk mengalihkan atau mengganggu pikiran agar keluar dari state yang sedang dialami. 1. Meminta untuk memikirkan sebuah kanvas putih. 2. Meminta Anda untuk berdiri dan mengguncangkan tubuh, melompat-lompat, melintas atas dan tersenyum. 3. Membuka mata dan melihat sekeliling sambil menarik napas, berkedip-kedip, senam wajah, sampai pada peregangan otot. 4. Melakukan aktivitas lain seperti menali sepatu, minum air putih, atau berjalan-jalan sejenak, keluar dari tempat Anda berada sebelumnya. 5. Memberikan pertanyaan-pertanyaan netral kepada teman atau orang yang butuh di break state, seperti makanan favorit kamu apa? Wah, film hari ini bagus ya, dan sebagainya, yang tidak berhubungan dengan topik masalah. Setelah melakukan break state, izinkan diri Anda atau klien beristirahat sejenak dan mengumpulkan semua sumber daya. Setelah itu masuk ke state baru yang dituju. Berikut contoh butuh penggunaan break state. 1. Saat mengantuk dan menunda-nunda suatu aktivitas, Anda bisa melakukan senam wajah, bergerak untuk ambil minum, lalu melompat-lompat atau menggerakkan tubuh sambil mengatakan yes, yes,
yes berlimpah sukses. 2. Saat marah berlebihan, Anda bisa melompat-lompat dan tersenyum, menarik napas atau memikirkan pemandangan yang indah dan damai. 3. Saat bosan belajar, membaca, menulis karya, butuh ide, Anda bisa melakukan peregangan otot, melakukan aktivitas lain, tersenyum, melompat-lompat atau keluar ruangan untuk menghirup udara segar. State sederhana bisa dikatakan sebagai kondisi atau keadaan fisik dan mental atau emosi dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi ada 3 keadaan dalam diri Anda saat kita bicara state, yaitu 1. Keadaan pikiran atau mental, 2. Keadaan emosi, dan 3. Keadaan fisik. 3 hal tersebut adalah komponen utama dalam state. Kembali ke anak Anda. Saat asyik bermain game, dia ada pada state pikirannya di game, sehingga pikirannya fokus bagaimana memenangkan atau mengatasi kegagalan dalam game yang sedang dihadapinya. Pada saat yang sama pula, emosi terkait pada game tersebut, sehingga dia bisa gembira karena berhasil melewati level tertentu, atau kecewa karena selalu gagal. Manifestasi emosinya bisa dibilang yes, 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 alias senang atau sebaliknya. Mengeluarkan semua umpatan-umpatannya. Tentu saja fisiologi atau segala hal mengenai fisiknya juga berubah. Saat seseorang larut dalam state tertentu, dia akan terpacu untuk melakukan aktivitas itu terus-menerus. Sama halnya ketika anak Anda sedang larut dalam state malas-malasan, sehingga sulit untuk diminta belajar. Kalau dia beranjak ke meja belajar, biasanya karena terpaksa atau dipaksa oleh Anda. Misal dengan kekerasan. Akibatnya anak akan kesulitan belajar dan masih terbengong-bengong di meja belajar karena state yang ada di kepalanya adalah state bermalas-malasan. Oleh karena itu, sebelum mengubah aktivitas, misalnya dari malas-malasan ke aktivitas belajar, hal pertama kali yang Anda lakukan adalah break state malas-malasan. Lakukan berbagai cara untuk mengubah state anak tersebut. Anda harus mengubah state-nya terlebih dahulu, lalu meminta anak melakukan aktivitas belajar. Jangankan anak yang sedang malas-malasan atau asyik main game, lalu diminta belajar. Anda juga pasti akan malas-malasan jika ada seseorang yang meminta bantuan ketika Anda sedang beristirahat. Betul kan? Inilah berbagai state yang mungkin Anda alami. Apakah saat bangun pagi Anda merasa penuh kegembiraan, merasa letih, lesu, gelisah, bahkan ingin marah-marah? Ataukah Anda state tidak muncul karena sesuatu di luar Anda? Tahukah Anda state tidak muncul karena sesuatu di luar Anda? State muncul dari dalam diri Anda. Dengan menyadari hal ini, maka Andalah yang mengubah state, bukan sesuatu dari luar diri. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah state. Setiap manusia bisa mengubah state yang dialaminya. Semakin Anda mempertimbangkan kondisi emosional, maka Anda semakin menyadari bagaimana emosi tersebut dapat menghambat atau justru meningkatkan level kehidupan Anda pada saat tertentu. State sangat mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal negatif, bahkan bertindak lebih buruk. Anda tahu, bagi siswa-siswa sekolah, kebosanan adalah salah satu faktor utama yang mencegah mereka dari belajar. Banyak orang yang mengalami kecemasan dalam situasi tertentu atau cemas saat diminta melakukan bicara di depan teman-temannya, atau dada berdebar ketika diminta bernyanyi di depan umum. State juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Anda berada. Ketika Anda berada di lingkungan dengan orang-orang yang cemberut, pesimis, dan banyak mengeluh, bisa jadi situasi atau state Anda selalu pada state yang tidak nyaman. Anda bisa terpengaruh untuk berpikir pesimis dan suka mengeluh. Sebenarnya Anda adalah orang yang tangguh, namun berada pada lingkaran orang-orang pesimis, maka Anda pun bisa terpengaruh. Sebaliknya, ketika berada di antara orang-orang yang selalu tersenyum, optimistik, dan gembira, tentu akan membuat Anda merasa lebih baik karena berada pada state gembira. Jika Anda tersenyum pada seseorang dan mereka tersenyum kembali, perasaan Anda akan terbawa. Jika Anda tidak terbiasa dengan hal itu, mulai sekarang perhatikan diri sendiri. Jika dari hari ke hari emosi semakin membaik, maka itulah state Anda.
Kini Anda tahu ada state bisa diubah. Kini Anda tahu kalau state bisa diubah. State merupakan sumber daya yang baik dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, termasuk meminta anak untuk belajar, ubah state-nya terlebih dahulu. Dengan state yang tepat, kapabilitas seseorang bisa meningkat drastis. Demikian juga dengan anak Anda. Ketika state-nya tepat, maka kemampuan belajarnya juga akan meningkat secara cepat. Ada banyak cara untuk mengubah state. Saya akan menawarkan 3 jurus untuk mengubah state, yaitu 1. Ubah gerak, 2. Ubah fokusnya, 3. Ubah dialog internal. Ubah gerak. Saat Anda ingin mengubah state anak, hal pertama yang harus dilakukan adalah ubah gerak. Menurut salah satu guru saya, Anthony Robbins, emosi dipengaruhi oleh gerakan. Our emotion is created by our motion. Lakukan berbagai hal sehingga anak bergerak dengan cara berbeda. Misalnya, kagetkan anak dengan suara Anda, lalu minta dan ajak mereka untuk bergerak seperti melompat-lompat atau menggelengkan kepala. Lakukan sesuatu sehingga anak mengubah gerakan. Segera lakukan perubahan gerak secara total saat dia berada pada state lama. Ada penelitian neuroscience saat Anda melakukan gerakan yang berbeda secara radikal sehingga akan mengubah zat-zat kimia dalam sistem nervus. Pastikan Anda mendapatkan perubahan ekspresi wajah anak. Pastikan Anda meminta mereka untuk terus bergerak sehingga posturnya berubah. Minta juga untuk menarik napas panjang dan dalam. Selanjutnya, ubah fokus. Mengubah fokus bisa dilakukan dengan berteriak keras. Anda juga bisa membunyikan sesuatu, misal musik yang semangat atau minta anak berteriak keras. Hal ini akan mengubah suara internal yang ada pada diri anak secara otomatis. Cara lain untuk mengubah fokus adalah dengan mengarahkan pandangan mata ke atas. Hal ini berbeda dengan state sebelumnya. Alihkan perhatiannya sehingga bola mata terus bergerak bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dengan cara ini, fokus internal anak akan berubah. Dengan menggerakkan bola mata, maka korteks dalam otak akan merubah fokus visualnya. Lanjut, bicaralah mengenai tema-tema yang disukai anak, maka fokus mereka akan berubah. Mereka akan meninggalkan state yang lama dan segera beranjak pada state yang difokuskan. Selanjutnya, ubah dialog internal. Saat berada pada state tertentu, seseorang akan melakukan dialog dengan dirinya sendiri. Anak Anda juga melakukan dialog dengan dirinya sendiri. Sebetulnya, dengan melakukan perubahan gerakan dan fokus akan mengubah dialog internal yang ada pada seseorang. Ajukan pertanyaan, apa untungnya saat kamu berubah melakukan titik-titik, isi sendiri. Saat anak memikirkan sesuatu, berilah saran-saran yang memberdayakan. Berikan makna yang positif dan berulang-ulang, sehingga makna positif itu akan memberdayakan pikiran bawah sadar mereka. Saat mengubah state, Anda tidak perlu melakukan ketiga-tiganya. Ketika Anda sudah mendapatkan state yang berbeda, maka ada perubahan ekspresi, gerakan, dan suara. Maka state anak juga sudah berubah. Setelah state anak berubah, maka Anda bisa melakukan langkah berikutnya. Ingat, tidak ada anak yang malas belajar. Yang ada adalah mereka tidak berada pada state yang tepat untuk belajar. Jika anak sudah ada pada state belajar yang efektif dan penuh sumber daya, maka dia akan larut sepenuhnya menikmati belajar. Langkah pertama yaitu mengubah state. Ini adalah langkah awal yang sangat powerful untuk membawa anak menjadi ketagihan belajar. Afirmasi untuk menuju state belajar.
Salah satu cara menjaga state supaya konsisten dalam keadaan positif adalah melakukan afirmasi. Letakkan afirmasi ini di tempat yang mudah dilihat anak. Ajak anak untuk melakukan afirmasi bersama. Caranya dengan membuatnya sebagai poster, lalu bacalah dengan lantang. Beberapa afirmasi bisa digunakan oleh Anda dan anak. Aku punya banyak teman. Aku senang bergaul dengan penuh riang gembira. Aku adalah seorang sahabat yang baik bagi diriku sendiri. Aku bermain dengan baik bersama yang lain. Aku orang yang bermanfaat. Aku selalu menentukan pilihan yang baik. Sepanjang waktu, aku selalu mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Aku merasa bahagia. Aku bisa menjadi apapun yang diinginkan. Aku sangat kreatif. Aku bisa melakukan segala hal yang aku pikirkan. Orang merasa bahagia ketika bertemu denganku. Aku mencintai hidupku dan memiliki banyak hal yang istimewa. Aku selalu melakukan yang terbaik. Aku mampu naik sepeda dengan baik, menjalin pertemanan yang menggembirakan. Aku seorang pelajar yang luar biasa. Aku rajin belajar karena tahu manfaat dari belajar. Aku memiliki banyak ide cemerlang. Imajinasiku sangat menakjubkan. Aku memiliki pikiran yang hebat. Aku pendengar yang baik, sekaligus penutur kata-kata yang luar biasa. Aku mengajukan pertanyaan yang baik. Aku bisa berlari dengan cepat dan membaca dengan baik. Aku bisa menuliskan karangan yang baik. Aku pembangun, bukan perusak. Setiap ada masalah, aku selalu punya solusinya. Aku disukai teman-temanku. Aku mengerjakan matematika dengan cepat dan teliti. Aku menyukai pelajaran hafalan, senikmat bermain. Aku memiliki logika runut dan kreativitas tinggi. Aku percaya diri dengan segala kemampuanku. Aku berbicara dengan lantang dan penuh keyakinan. Aku percaya diri dan bisa melakukan apapun yang terbaik. Aku selalu berada di tempat dan pada saat yang tepat, serta melakukannya dengan tepat. Tubuh adalah mitra terbaikku. Aku selalu bahagia di segala situasi dan kondisi. Hari demi hari aku semakin baik. Aku merasa senang dan santai meski sedang kecewa dan sedih. Aku yakin dengan diriku. Aku unik dan spesial. Aku anak yang selalu beruntung. Aku sehat dan kuat. Aku selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Aku pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Anda bisa memilih metode afirmasi yang cocok bagi anak. Afirmasi incantation deklarasi. Incantation kali ya. Maaf ya kalau salah-salah baca. Mari lanjut ke bukunya. Afirmasi adalah suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi, terutama bagi mereka yang menyukai pengetahuan pemberdayaan diri. Afirmasi sering dianalogikan dengan serangkaian kata positif yang dimaksudkan untuk diucapkan ke diri sendiri dengan lantang atau keras. Incantation adalah sebuah mantra dan kadang-kadang orang menyebutnya dengan sebutan afirmasi. Ketika mengulang satu kalimat dengan emosi yang kuat, maka Anda akan mulai mempercayainya. Hasilnya akan lebih hebat lagi bila mengulangi kalimat tersebut dengan emosi yang kuat dan bergerak. Deklarasi adalah serangkaian metode mengucapkan statement atau pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal. Direct drive adalah teknik melakukan afirmasi dalam keadaan hipnosis, yaitu meneriakkan dalam hati kata-kata afirmasi dengan keras dan berulang-ulang. Lanjut, pembelajaran saat tidur. Sleeppedia. Sleeppedia atau belajar di saat tidur adalah ilmu mengenai pembelajaran saat tidur. Sebetulnya, metode ini sudah dimulai ketika Perang Dunia Kedua. Saat itu, musuh US adalah Italia, Jerman, dan Jepang. Hal ini menyulitkan tentara US karena terkendala bahasa.
Untuk menyelenggarakan kursus bahasa di waktu perang tentu sangat sulit. Oleh karena itu, para pemimpin menggunakan metode hipnosis, yaitu menghipnosis dan menggunakan waktu tidur para tentara untuk belajar bahasa Jepang, Italia, dan Jerman, tergantung kesatuan dan lokasi mereka ditempatkan. Caranya sangat sederhana. Awalnya mereka dihipnosis supaya pikiran bawah sadarnya bisa menerima dan terbiasa mempelajari bahasa di waktu tidur. Setelah hipnosis sebagai proses instalasi pikiran bawah sadar, lalu mereka diberi rekaman pelajaran bahasa. Alhasil, dalam waktu singkat dan cepat, para tentara itu mengerti bahasa asing, terutama kosakata yang sering digunakan dalam peperangan. Lain halnya dengan Milton H. Erickson. Dalam salah satu kerjanya, ia juga mengambil inspirasi dengan tidur. Milton H. Erickson pernah menjadi penulis tajuk rencana suatu koran di kotanya. Dia selalu mengerjakan tulisannya saat atau sambil tidur. Bisa dibilang, saat tidur ia memprogram pikirannya untuk mengumpulkan berbagai ide. Saat bangun, ia mengetikkan hasil pemikirannya dalam suatu tulisan tanpa memeriksanya kembali. Setelah pagi ia bangun untuk melihat tulisannya yang sudah dimuat di koran tersebut. Pembelajaran waktu tidur menjadi sangat luar biasa. Bayangkan, waktu tidur yang rata-rata 6-8 jam sehari. Dalam sebulan 180-240 jam. Berapa banyak materi pembelajaran dengan memprogram saat tertidur yang bisa diserap dalam setahun, bahkan 10 tahun. Kualitas akhirnya Anda akan menjadi luar biasa. Inilah rahasia pikiran bawah sadar yang luar biasa bisa direprogram saat tidur. Dalam workshop saya untuk pelajaran Becoming Great Student, para pelajar juga diajarkan bagaimana menghipnosis dirinya sendiri sehingga saat tidur mereka juga bisa memprogram atau pembelajaran bagi dirinya. Sayang, program ini masih dalam lingkup terbatas. Sugestopedia, sugesti atau pedagogi, merupakan metode bahasa efektif untuk pengajaran yang dikembangkan oleh psikolog Bulgaria, Georgi Lozanov. Metode ini menggunakan relaksasi dan konsentrasi dengan bantuan media sekitar. Salah satunya musik, untuk mengakses potensi kecerdasan pikiran bawah sadar manusia untuk pembelajaran. Sugestologi merupakan ilmu yang mendasari sugestopedia. Sugestopedia adalah ilmu sains yang menekankan pada penggunaan secara maksimum seluruh sumber daya yang ada pada pikiran dan tubuh manusia, sehingga terjalin akselerasi yang harmonis untuk mengembangkan manusia beserta talenta-talenta yang dimilikinya. Lozanov 1978. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab satunya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian kedua, menciptakan momentum. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Buat keputusan, lakukan dengan sungguh-sungguh dan imani. Nanti di halaman 27 ini ada gambar contoh papan goal. 1. Baca buku minimal 5 halaman tiap hari. Lalu kedua, belajar hal baru tiap hari. Ketiga, selalu masuk kelas. Amin. Lanjut. Setelah anak mendapatkan passionnya dan Anda bisa langsung memberikan asosiasi passionnya terhadap belajar. Ajari dan ajak anak untuk mengambil keputusan. Keputusan adalah perubahan sikap yang tidak bisa kembali lagi. Hal ini sama seperti karet gelang yang jika ditarik, maka gelang karet tersebut masih bisa kembali ke bentuk semula. Demikian juga dengan belajar, bisa bergairah atau menyala, bahkan loyo atau malas-malasan. Namun, kalau karet gelang sudah ditarik hingga putus, maka
karet gelang tersebut sudah berubah bentuk, sudah tidak melingkar lagi. Demikian juga anak Anda. Jika ia sudah membuat keputusan, maka akan merubah pola pikir dan pola tindakannya. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan dukung semuanya yang berkaitan dengan belajar. Berikan fasilitas anak sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Imani dan yakinkan upaya perubahan perilaku untuk rajin belajar ini akan mendapatkan berkah. Subbab berikut. Ambil tindakan yang cepat, cerdas, konsisten, dan besar. Langkah berikutnya adalah segera ambil tindakan cepat, besar, yang cerdas, dan konsisten. Buat perencanaan yang bagus untuk strategi belajar anak. Segera tinggalkan kegiatan yang tidak mendukung tindakan belajar. Bergeraklah dan belajarlah dengan cepat. Cari strategi belajar yang tepat. Teknik-teknik belajar yang efektif akan menjadikan anak percaya diri karena bisa. Saat pelajaran yang diyakininya sulit, bimbinglah mereka agar bisa memecahkan permasalahannya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya karena kini dia bisa. Pelajari dan ajarkan teknik bagaimana menghafal yang efektif. Ajarkan juga bagaimana membaca dengan cepat dan berpikir kreatif. Cari tahu strategi belajar yang efektif bagi anak. Mulai dari bagaimana ia mengakses channel belajar ke otak sampai gerakan mata saat mengakses memori. Bimbing anak untuk menemukan role model yang tepat untuk belajar. Anda juga bisa memberikan cerita-cerita yang menginspirasinya. Ceritakan apa yang dilakukan role modelnya dan bagaimana menginstal strategi sukses belajar role modelnya. Anda bisa menginstal suatu strategi modeling supaya anak lebih efektif. Cara yang paling mudah memang menginstal strategi modeling. Di NLP ada beberapa cara untuk melakukan modeling, yaitu 1. Simple modeling, 2. Modeling melalui strategi, 3. Modeling sesuai dengan neurological level, 4. Deep trance identification, dan 5. Knowing nothing state. Lanjut, teknik-teknik tersebut bisa membantu anak mendapatkan ekselensinya dari role modelnya dengan cepat. Termasuk juga bagaimana kepiawaian role model dalam belajar yang bisa ditransfer dengan cepat pada anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua, Anda harus menguasai teknik-teknik tersebut. Modeling merupakan tindakan cepat dan cerdas dalam pembelajaran. Jangan lupa untuk mengkondisikan anak agar terus-menerus dalam state yang menyenangkan saat mau mengawali dan melakukan tindakan belajar. Terus lakukan dengan konsisten sehingga belajar akan menjadi habit anak Anda. SMART, S-M-A-R-T, SMART. Jujurlah pada diri sendiri dan anak. Anda harus melakukan evaluasi bagaimana selama ini anak melakukan pembelajaran. Evaluasi dalam NLP adalah menelisik keadaan sekarang, lalu mengadakan perubahan sikap dengan melakukan strategi momentum. Bagian terpenting dalam belajar adalah perubahan sikap dari sebelum belajar dan setelah belajar. S adalah strategi. Apakah strategi yang dijalankan efektif dalam mencapai goal anak Anda? Jika kurang efektif, Anda bisa menggantinya dan mencari strategi yang pas bagi anak. M adalah measure. Ukur seberapa pencapaian dan kemajuan anak. Dalam teknik NLP, poin ini bisa juga menarik dan mendorong anak agar mencapai goalnya. A adalah achieve. Atur anak untuk mencapai proses pencapaian yang diinginkannya. Atur dirinya sehingga mendapatkan kepuasan batin.
Ambil langkah baru sehingga anak selalu melangkah di step berikutnya. Next step action. Lanjut, R adalah realisasikan. Merupakan hal-hal yang menjadi impian anak. Realisasikan bahwa belajar menyenangkan. T adalah timetable. Tetapkan bahwa goal harus ada deadline-nya. Impian yang diberi deadline adalah goal. Pembelajaran yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatur waktu. Anda bisa belajar bagaimana teknik NLP, baik chunking up, chunking down, maupun chunking side yang berkaitan dengan waktu. 5 langkah tersebut merupakan ilmu untuk membangun momentum. Jadi jangan tunda lagi. Bangun momentum bagi Anda dan anak sekarang. Anchor, Peak State, tombol ajaib yang menjadikan anak semangat belajar. Para orang tua, pernahkah mengalami di suatu waktu mendengar lagu dengan judul tertentu, belum lagi selesai lagunya Anda terbawa dan hanyut teringat satu peristiwa tertentu, atau lagu itu mengentak ingatan Anda pada seseorang di masa lalu? Pasti pernah, bukan? Hal ini tergolong biasa karena sebagian besar manusia normal pernah mengalami hal seperti ini. Bisa saja ketika datang ke pesta, bau parfum yang khas mengingatkan Anda pada seseorang yang pernah dekat. Padahal orangnya sedang tidak bersama Anda. Hanya dengan aroma parfum yang barangkali dipakai orang lain, pikiran Anda seolah dibawa pada orang tersebut. Ini adalah hal yang normal. Lagu dan bau parfum merupakan tombol otomatis di pikiran yang membawa Anda terasosiasi dengan kondisi lain yang pernah dialami. Itulah tombol otomatis di otak yang disebut anchor. Buat anchor, tombol aktif di tubuh. Setiap kali menyentuh bagian titik-titik, maka saya mengaktifkan titik-titik. Misal, di buku ini nanti ada gambar di halaman 32, sebuah gambar. Kita baca gambarnya, saya terangkan. Contoh, tekan titik atas kepala ini untuk mengaktifkan membaca. Kuping kiri untuk fokus, kuping kanan untuk rajin belajar. Tekan dada tengah untuk bermain. Tekan tangan kiri atau kiri untuk mencatat, untuk yang kidal, atau kanan untuk yang tangan kanan. Kemudian tangan kanan untuk percaya diri, kebalikan dari yang tadi ya, untuk yang kidal atau tidak. Kemudian untuk perut ditekan untuk simbol kekayaan. Lanjut ke penjelasannya. Bayangkan, apa jadinya hidup jika Anda memiliki sejumlah tombol otomatis yang bisa mengatur seseorang menjadi gembira, mudah belajar, penuh energi, kuat, dan termotivasi? Apa yang terpikir? Tentu akan jauh lebih mudah dalam menjalani kehidupan ini. Jika Anda tahu caranya, ternyata tombol otomatis atau anchor itu bisa dibuat pada diri sendiri dan anak. Tentu Anda penasaran untuk mengetahui bagaimana cara membuat seluk-beluk dan bagaimana memanfaatkannya. Sebelum Anda memahami dan membuat anchor, simak lebih dulu sejarah penemuannya. Lanjut, Ivan Pavlov, ilmuwan dan psikologi dari Rusia, meneliti dan melakukan eksperimen terhadap sekelompok anjing. Pada waktu tertentu, sebelum jam makan, ia membunyikan bel, lalu anjing-anjing tersebut diberi makan. Saat bel berbunyi, anjing-anjing tersebut mengeluarkan air liur, seolah mereka bisa mencium bau dan merasakan makanan itu. Hal itu dilakukan terus-menerus dan berulang kali. Sebelum anjing-anjing tersebut makan, juga dibunyikan bel. Ritual ini dilakukan secara konsisten dan setiap hari. Apa yang terjadi?
Ternyata anjing mengeluarkan air liurnya secara spontan ketika bukan jamnya makan dan bel dibunyikan. Anjing-anjing tersebut mengeluarkan air liurnya secara spontan. Bel seolah tombol atau anchor untuk keluarnya air liur anjing-anjing tersebut. Membunyikan bel merupakan proses menyusun anchor bagi anjing. Ternyata anchor merupakan reflex conditioning yang juga bisa terjadi pada manusia. Anchor merupakan hal yang terjadi sehari-hari. Anchor bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika melihat lampu merah indikasi rem di mobil depan menyala, Anda spontan menginjak rem. Lampu merah merupakan anchor saat kaki kanan menginjak rem. Ada orang saat melewati tempat-tempat angker seperti kuburan, bulu kuduknya spontan berdiri dan merinding. Simbol-simbol yang ada pada tempat angker, wingit, merupakan anchor yang menjadikan Anda merinding atau takut. Saat mengemudi di jalan, Anda mendengar suara sirine mobil polisi. Secara spontan, Anda mungkin mencari-cari apa ada yang salah, melanggar rambu lalu lintas atau kecelakaan. Waktu saya kecil, ada tetangga yang mendengar bunyi gamelan kuda lumping langsung trance dan menuju ke tempat kuda lumping. Bunyi gamelan kuda lumping merupakan anchor menjadi trance tetangga saya itu. Bisa jadi ketika anak-anak memakai pakaian Superman, mereka merasa lebih kuat dan perkasa. Pakaian Superman merupakan anchor untuk menjadi perkasa. Ada juga pemain sepak bola amatir saat memakai kaos dengan nomor punggung pemain favoritnya merasa lebih semangat dan memiliki power lebih. Atau situasi ketika anak mendapatkan tepukan di lengannya agar menjadi rajin belajar. Tepukan di lengan membawa pada situasi ketika teman-teman di kelasnya tidak bisa mengerjakan soal dari gurunya, namun ia bisa mengerjakannya. Pujian pun dilontarkan dari sang guru dengan cara menepuk lengannya. Tepukan di lengan menjadi anchor dan ketika dipicu atau ditepuk kembali menjadikannya rajin belajar. Semua hal itu adalah anchor dalam keseharian. Anda juga bisa menemukan banyak anchor dalam keseharian Anda. Hal yang lebih penting, jika Anda mendapatkan anchor positif, maka kuatkan. Jika anchor negatif, segera rusaklah anchor tersebut. Anda juga bisa membuat anchor. Anchor sengaja dibuat dan yang tidak sengaja terjadi. Dalam peristiwa sehari-hari, Anda bisa membedakan anchor menjadi dua macam. Pertama, anchor yang terjadi secara tidak sengaja terjadi. Misalnya, ketika Anda mendengar lagu tertentu, lalu teringat peristiwa kelam yang pernah dialami. Atau ada orang yang melihat balon langsung ketakutan dan keringat dingin. Contoh-contoh itu merupakan anchor yang tidak sengaja dibuat, namun terjadi dalam diri Anda atau orang lain. Anchor yang kedua adalah anchor yang sengaja dibuat atau sengaja dilakukan. Misalnya, ketika anak-anak memakai baju Superman, ia merasa lebih perkasa dan hebat. Baju Superman merupakan anchor yang sengaja dibuat. Belum lagi jika dibumbui cerita Superman itu cerdas, rajin menolong, dan suka belajar. Dengan memakai baju Superman, maka tombol asosiasi anak terhadap Superman bisa terpicu. Jika anak suka main bola, pilihlah nomor atau merek sepatu pemain favoritnya. Bisa saja ketika anak memakai nomor pemain favoritnya, ia menjadi lebih semangat. Kemampuannya meningkat karena terasosiasi dengan pemain favoritnya. Anak-anak pun bisa membuat anchor.
Saat Anda berada pada kondisi emosi tertentu dan sebuah engkor diterapkan secara berulang-ulang, kondisi tersebut secara neurologis akan terhubung ke engkor tersebut. Jika ini terjadi, yang harus Anda lakukan adalah menerapkan engkor yang sama. Anda pun akan mengalami kondisi yang sama dengan sangat cepat. Bagaimana membuat engkor yang sederhana? Anda dapat membuat engkor yang sederhana. Misalnya, engkor untuk membuat anak semangat dan rajin belajar seperti di bawah ini. 1. Meminta anak masuk ke kondisi emosi yang intens ketika ia rajin dan berprestasi dalam belajar. Anda bisa memulainya dengan melontarkan pertanyaan. Pernahkah kamu merasa sangat mudah belajar, sangat bergairah belajar, dan mendapat nilai bagus? Jika iya, minta ia untuk kembali masuk dan membayangkan, merasakan, serta mendengarkan situasi tersebut. Jika anak belum pernah, minta ia membayangkan situasi itu jika suatu saat rajin belajar, penuh gairah belajar, semangat dan nilainya bagus. Inilah state penuh sumber daya, kuatkan intensitas emosinya. 2. Buat anak merasakan kondisi emosi pengalaman yang dialaminya. Minta anak menguatkan sensasinya itu 2 kali lipat atau 4 kali lipat. Minta anak menggandakan sampai Anda lihat perubahan napas dan posturnya. 3. Setelah anak bisa merasakan kondisi emosi yang intens, minta ia melipat gandakan kondisi emosi itu. Katakan kepadanya, saya untuk menghitung 1 sampai 10. Hitungan 1 untuk kondisi emosi sekarang. Saat masuk state belajar sangat berdaya. Saat hitungan 10 itulah puncak emosi anak yang rajin belajar, semangat dan bergairah. Oleh karena itu, lipat gandakan seiring hitungan dari 1, 2, 3, sampai 10. 4. Saat menjelang puncak, pada hitungan 8 atau 9, minta anak membuat tanda tertentu. Misalnya, menggenggam tangan kiri atau pegang jari kelingking. Tanda juga bisa dibuat, misalnya saat hitungan 8 atau 9, Anda pegang pundak anak. Anda pegang pundak anak. Saat jeda, delay, waktu tanda dibuat, maka kondisi emosinya menjadi 10 atau kondisi puncak. 5. Lakukan langkah 1 sampai 4 secara berulang-ulang. 6. Setelah itu, Anda menguji cobanya. Apakah engkor tersebut sudah bekerja atau belum? Cara mengujinya dengan melakukan genggaman tangan atau memegang bahunya si anak. Apakah ia menjadi terpicu belajar atau tidak? Jika belum, ulangi membuat engkornya. Ingat, pembiasaan dan pengulangan menjadikan refleks conditioning sebagaimana anjing Pavlov bisa bekerja. Lanjut ke halaman 38. Nanti sebelum ini ada sebuah gambar kurva, nanti bisa dicek di www.yusantos.com. Lanjut halaman 38. Kunci sukses engkor menjadi efektif. Ada 4 kunci untuk membuat engkor menjadi sukses. 1. Semakin kuat intensitas emosinya, maka semakin kuat engkor tersebut. Oleh karena itu, buatlah intensitas emosinya semakin kuat. Minta anak masuk kembali pada keadaan yang akan dibuat engkor. 2. Kapan waktu yang tepat membuat pemicu engkor? Pemicu itu dibuat sesaat menjelang puncak dari intensitas emosi. 3. Semakin sering diulang, maka semakin kuat engkor tersebut bekerja pada diri anak. Oleh karena itu, latih terus dan ulangi membuat engkor.
Kalau sudah jadi pengulangan, bisa menjadikan engkor semakin kuat. 4. Buat tanda yang unik. Semakin unik tanda yang Anda buat, maka semakin efektif engkor tersebut bekerja. Ingat, satu tanda untuk satu engkor. Jangan samakan engkor untuk belajar dan mudah melakukan sesuatu karena otak akan bingung. Engkor di atas merupakan yang paling sederhana, simple engkor. Sekarang Anda praktikkan ke anak agar ia terakses sumber daya emosi luar biasa yang menjadikannya rajin belajar. Lanjut halaman 39. Dari menciptakan momentum. Circle of Excellence, teknik akses resources untuk ekselensi giat belajar. Pernahkah Anda secara tiba-tiba diminta untuk memberi sambutan, sementara tidak ada persiapan sama sekali, bahkan tidak mengira kalau diminta untuk tampil? Kalau Anda terbiasa dan hobi tampil di muka umum, maka tidak masalah. Namun, jika Anda tidak terbiasa tampil di depan umum, maka permintaan itu ibarat bencana tanpa diundang. Bisa jadi muncul keringat dingin dan berdebar-debar. Tenang, Anda tidak sendirian. Ada jutaan orang yang mengalami hal itu. Berita buruknya, keadaan seperti ini akan terus berulang-ulang. Bagi yang mengalaminya, situasi ini seperti mimpi di siang bolong. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk salah satu dari jutaan orang yang menderita sindroma keringat dingin atau dada berdebar-debar saat tampil di muka umum. Berita baiknya, NLP memiliki banyak teknik untuk memecahkan masalah ini. Salah satunya adalah Circle Excellence. Apa jadinya? Hanya dengan waktu 30 detik sampai 1 menit, Anda bisa mengatasi rasa berdebar dan keringat dingin. Dengan teknik ini pula, Anda tidak saja bisa mengatasi ketakutan untuk tampil, bahkan bisa tampil dengan optimal. Anda juga bisa bicara sangat memukau, bahkan kepercayaan diri melonjak 10 kali lipat. Asyik bukan? Kalau sudah bisa, Anda bisa ajarkan juga pada anak. Circle Excellence merupakan teknik manifestasi dari engkor untuk mendapatkan state dari berbagai sumber daya yang dimiliki manusia, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain untuk mendapatkan outcome tertentu. Misalnya, Anda mendapati anak selalu ogah-ogahan belajar matematika, takut ketika diminta tampil di depan umum, atau sudah belajar tapi selalu tegang ketika maju untuk ujian, seolah semua yang dipelajari hilang dari kepalanya. Anehnya, setelah keluar dari ujian, ia malah bisa menjawab pertanyaannya. Dengan melakukan Circle Excellence, maka seseorang akan mendapatkan penampilan primanya, baik secara mental dan pikiran, maupun secara emosi dan fisik. Sesaat setelah mengakses sumber daya yang sesuai outcome-nya, saat itu state-nya berada pada kondisi puncak. State puncak ini bisa dipakai untuk melakukan sesuatu seperti belajar matematika, sehingga bagi anak matematika menjadi sangat mudah. Dalam hitungan detik, otaknya menjadi setajam silet dan logikanya menjadi runtut. Dengan melakukan Circle Excellence, anak yang semula takut untuk menyanyi atau tampil di muka umum seolah menjadi sangat percaya diri. Sekadar sharing, saya sering mendapati klien, baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa, yang datang karena tidak percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Setelah diterapi dengan berbagai teknik, salah satunya menggunakan Circle Excellence, hasilnya sungguh mencengangkan, setidaknya bagi klien. Bagaimana tidak? Klien yang awalnya malu-malu
keringat dingin, dan sungkan ketika diminta tampil di depan umum. Setelah mendapatkan terapi, mereka menjadi berani dan pede. Dalam hitungan menit terjadi perubahan yang sangat drastis. Iya, mereka betul-betul berubah. Tes keberhasilan terapi mereka juga berubah. Jika sebelumnya mereka malu-malu, takut, bahkan keringat dingin, kini mereka berani melakukan public speaking atau menyanyi di jalan raya disaksikan oleh orang-orang yang lalu lalang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Anehnya, teknik ini hampir selalu berhasil. Bisa jadi di benak orang-orang yang lalu lalang, bisa disangka agak gila atau ada yang mengira, wow, ini demonstrasi, tapi kok sendiri? Pernah ada polisi yang bertanya-tanya, apakah ini sedang demonstrasi? Mana surat izinnya? Secara spontan klien menjawab dengan enteng kalau ini adalah latihan teater dan latihan pidato. Bahkan mengajak Pak Polisi tadi untuk ikut latihan juga. Alhasil, Pak Polisi itu ikut nonton, tidak jadi marah. Dengan melakukan Circle Excellence, ternyata jalur excellency pada sistem saraf menjadi terbentuk. Jalur ini semakin kuat saat dilakukan berulang-ulang, sehingga Anda yang melakukan Circle Excellence bisa mendapatkan excellency dengan cepat. Lanjut, nanti di halaman 42 ada gambar lagi, nanti bisa dicek di www.yusantos.com. Yus Santosnya S-nya 2 ya. Lanjut, bagaimana cara melakukannya? Berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan outcome. Misalnya, Anda ingin anak percaya diri dalam belajar. Untuk mendapatkan outcome, tanyakan pada anak, apakah ia menjadi anak yang sangat percaya diri dalam belajar, bahkan kemampuan otak dan pikirannya menjadi sangat kuat. Jika mau, lakukan langkah berikutnya. Jika tidak mau, carilah cara lain agar ia mau melakukannya. 2. Pikirkan, bayangkan, dan rasakan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk melihat outcome yang diinginkan tersebut. Misalnya, sikap percaya diri, berpikir tajam, logika bagus, konsentrasi dalam belajar sangat tinggi, hafal dan pengertian tinggi dalam belajar, atau kecepatan dan mengerti dalam membaca buku. Semua hal itu adalah sumber daya yang diperlukan untuk outcome belajar itu menyenangkan. 3. Carilah pengalaman yang pernah dialami ketika sumber daya tersebut pernah dimiliki oleh anak. Tanyakan kepadanya, tentu kamu pernah mengalami suatu keadaan ketika dapat mengerjakan tes atau ulangan dengan mudah dan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Tentu kamu bisa masuk kembali ke pengalaman ketika belajar menjadi sangat mudah dan lancar. 4. Jika memang tidak ada pengalaman pada dirinya, cari satu model yang memiliki ekselensi yang sama dengan outcome yang diinginkan. Jika ia tidak pernah mengalami hal itu, cari teman atau guru yang dianggapnya pintar dan rajin belajar, sehingga belajar itu menjadi mudah karena mereka memiliki otak yang unggul. Apakah ia sudah bisa memunculkan sosoknya? Jika belum, bantu ia menemukan sosok tersebut. 5. Buat lingkaran dan ciptakan gambaran mental bahwa di dalam lingkaran tersebut telah ada segala sumber daya yang diperlukan. Dalam lingkaran itu, minta ia membayangkan dan merasakan dirinya yang penuh ekselensi. Jadi, poin nomor 2 dan nomor 3, minta anak menghadirkannya dalam lingkaran. Jika nomor 2 dan nomor 3 tidak ada pada dirinya, minta anak menghadirkan sosok dari model lain, minta hadirkan bayangannya. Nomor 4, sampaikan gambaran mentalnya sangat jelas.
sampai gambaran mentalnya sangat jelas. Gali hingga muncul suaranya, ada gambarnya, ada emosinya, serta ada perasaannya. Minta anak menguatkan sosok yang ada dalam lingkaran tersebut. Amplify. 6. Minta anak melangkah masuk ke dalam lingkaran dan biarkan seluruh sensori indrawi, bayangan gambar, suara, dan fisik menangkap sumber daya yang diperlukan. Jika ada gerakan, ikuti. Minta anak menguatkan semua sensasi yang dirasakannya secara associate dan masuk ke dalam tubuh sosok dalam lingkaran imajiner tersebut. 7. Selama dalam lingkaran, minta anak memperkuat sensasi, amplify. Minta untuk kuatkan 2 kali lipat, 4 kali lipat, dan menjelang puncak sensasi buat anchor. Baca bagian lain tulisan ini tentang anchor. Dan menjelang puncak sensasi buat anchor. 8. Keluar dari lingkaran. 9. Lakukan breaking state, misalnya dengan menyanyi, menggeleng-gelengkan kepala, atau melompat-lompat. 10. Cek dengan cara picu anchor. Apakah keadaan puncak bisa terakses? Jika belum, ulangi lagi dan lakukan future pacing. Anda juga bisa meminta anak untuk membayangkan di masa akan datang ketika mau belajar sambil picu anchornya. Apakah dia mendapatkan sensasi penuh sumber daya? Pada keadaan puncak, jika jawabannya iya, berarti Circle Excellence sudah berhasil. Jika belum berhasil, Anda bisa mengulangi langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, itulah yang dinamakan Circle Excellence. Dengan Circle Excellence, Anda bisa melatihnya untuk diri sendiri dan anak-anak. Semakin sering berlatih, Anda akan terbiasa dan kapabilitas dalam melakukan teknik ini akan menjadi semakin bagus. Bagaimanapun, pengulangan adalah ibu dari segala kemampuan. Benar kata Bruce Lee, knowing is nothing but applying what you know is everything. Tahu saja tidak berguna, tapi menerapkannya adalah hal yang terpenting. Satu jurus yang dilatih 1000 kali akan jauh lebih mematikan dibandingkan 1000 jurus yang hanya sebagai pengetahuan dan tidak pernah dilatih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 2 dari buku 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 3, belief system melalui reframing. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.